Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Syifa Fauzia dalam belajar matematika. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai matriks. Materi matriks ini adalah materi matematika kelas 11 pada semester 1. Pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama mengenai pengertian matriks, yang kedua menuliskan informasi dalam bentuk matriks, yang ketiga ordo matriks, yang keempat kesamaan dua matriks, yang terakhir adalah jenis-jenis matriks. Kita akan masuk pada pengertian matriks terlebih dahulu ya. Apa itu matriks? Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah rak buku, kemudian lantai keramik, dan siswa sedang berbaris. Jika adik-adik lihat pada ketiga gambar tersebut ya, baik rak buku, lantai keramik maupun siswa berbaris, tentu adik-adik bisa melihat terdapat susunan baris dan kolom. Nah, susunan baris dan kolom inilah yang akan membentuk konsep matriks. Secara matematika, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Contohnya seperti ini ya, ini disebut matriks A. Ada barisan sebuah angka yang ditandai kurung biasa, atau matriks B yang ditandai dengan kurung siku. Kita lanjut menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel data murid suatu sekolah. Di situ ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menguraikan ya ke dalam bentuk dan baris seperti ini. Kolomnya, kolom pertama ya 90, 102, kolom kedua 80, 100, kolom ketiga 74, 76. Kemudian baris pertama ada 90, 80, 74, dan baris kedua 102, 176. Nah, matriks tersebut terdiri atas dua baris ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada 3 kolom, kelas 10, 11, 12. Sehingga dikatakan matriks memiliki ukuran atau ordo 2 kali 3. Nah, untuk setiap elemen ya disimbolkan dengan A11. Ya, A11 ini maksudnya apa, Nak? A11 ini adalah baris pertama untuk kolom pertama. Nilainya 90 gitu ya. Nah, untuk elemen A12 baris pertama, kemudian kolom kedua itu nilainya 80. Untuk A13 baris pertama, kolom ketiga nilainya 74. Kemudian A21 berarti dia baris kedua ya, kolom ke-1 nilainya 102. Untuk A22 baris kedua, kolom kedua nilainya 100, dan A33 baris ketiga, kolom ketiga nilainya adalah 76. Kita masuk ke dalam contoh. Sebuah pabrik tekstil yang memproduksi barang P, Q, R, dan S mendaftar satuan-satuan biaya, seluruh, dan bahan untuk produksi. Perhatikan tabel berikut ya. Barang itu sebagai kolom ya, kolom P, Q, R, S,
dan buruh material itu sebagai barisnya ya. Nah, pertanyaannya, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks. Kemudian sebutkan ordo dari matriks tersebut. Yang selanjutnya, sebutkan elemen pada baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 3. Kita selesaikan ya. Kita membuat dia dalam bentuk matriks itu, kita misalkan aja matriksnya itu boleh simbolnya A atau B atau C gitu ya, dalam huruf besar ya. Nah, kemudian kita tulis ulang, susunannya sama seperti di tabel ya. Berarti 10, 80, 16, 20, 5, 9, 7, 4. Nah, itu kita kasih tanda kurung ya. Boleh kurung biasa atau kurung siku seperti ini. Nah, sebutkan ordo dari matriks tersebut. Nah, berarti matriks A terdiri atas 2 baris ya. Yang tadi Ibu bilang baris buruh dan material itu ada 2. Kemudian ada 4 kolom. Kolomnya itu barang P, Q, R, S. Gitu. Sehingga ordo dari matriks A adalah 2 kali 4. Ulangi ya, 2 kali 4 ini berarti 2 baris 4 kolom. Nah, kemudian terakhir sebutkan elemen pada baris 1 dan kolom 2 dan baris 2 kolom 1. Untuk elemen A12 ya, karena baris 1 kolom 2 berarti angkanya 80 ya. Itu ada di buruh ya. Buruh, kemudian kolomnya kolom Q. Ya, jadi 80. Kemudian untuk A23 ya. A23 itu berarti ada di baris material, kemudian kolomnya kolom R, jadi nilainya adalah 7 gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesamaan 2 matriks. Definisi kesamaan 2 matriks A sama dengan A IJ dan B sama dengan IJ. Disebut sama, ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika ordo kedua matriks sama dan seluruh elemen yang seletak sama. Seperti ini ya nak ya. Elemen A11 itu sama dengan B11, A12 sama dengan B12, A21 sama dengan B21, A22 sama dengan B22. Hal ini dapat dinyatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Ada contoh? Diketahui matriks A 2B C X sama dengan 4 3A min B 2C. Tentukan nilai X. Oke, untuk menyelesaikannya, 2 matriks disebut sama ya, berarti ini sama ya matriksnya ya. Apabila elemen seletaknya juga sama. Dengan demikian, kita dapat ketahui ya bahwa A itu sama dengan 4, 2B sama dengan 3A, C sama dengan B. Karena X sama dengan 2C, maka cari dahulu nilai C. Dan karena C sama dengan B, sehingga 2B sama dengan 3A ya, seperti yang di atas dibilang ya, kalau 2B sama dengan 3A. Kemudian kita operasikan 2B sama dengan 3 kali 4, 4 ini adalah substitusi ya, karena A itu sama dengan adalah 4, jadi kita masukin 4 gitu. 2B sama dengan 3 kali 4 adalah 12. Ya, terus B sama dengan 12 kita bagi 2 ya, jadi sama dengan B-nya berapa? B-nya adalah 6 gitu ya. Nah, karena B itu 6 dan C sama dengan B min B, berarti C-nya itu adalah min 6 ya. Nah, terus kita lanjut cari nilai X-nya berarti ya. Karena sudah diketahui nilai C dan nilai B-nya, berarti X sama dengan 2C ya. X sama dengan 2, C-nya karena min 6 kita masukkan ya, jadi 2 kali min 6, X sama dengan min 12. Nah, yang terakhir ya sekarang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama, matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri satu kolom ya. Misalnya seperti ini ya nak ya, berarti dia ke bawah gitu ya, satu kolom gitu. 2 min 1 4 itu namanya satu kolom.
Kemudian yang kedua matriks baris. Matriks baris yang hanya terdiri satu baris, dia ke samping ya. 2, 1, 4 itu contohnya ya. Berarti itu matriks baris. Kemudian matriks identitas. Matriks skalar yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Yang dikatakan dengan diagonal utama dalam matriks itu berarti elemen pojok kiri atas ya. Terus kita tulis terus ke bawah ya, ke samping gitu ya, membentuk diagonal sampai matriks paling bawah sebelah kanan ya, seperti ini ya. Ini matriks 2 kali 2 ya, berarti diagonalnya 1, 1. Kemudian untuk ordonya 3 kali 3 diagonalnya 1, 1, 1. Nah, selebihnya adalah 0 ya, itu dikatakan matriks identitas. Kemudian matriks diagonal. Sebuah matriks persegi disebut matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Berarti di luar diagonal utamanya itu 0. Tadi yang Ibu bilang ya, diagonal utama itu berarti kalau yang seperti di sini berarti PQ-nya ya. Itu diagonal utamanya selain 0. Kemudian PQRS itu juga diagonal utamanya, selebihnya 0. 3, 2, 1 juga diagonal utamanya ya, berarti yang lainnya 0 gitu ya. Nah, sekarang matriks yang kelima, matriks 0. Matriks yang semua anggota elemennya sama dengan 0. Berarti semuanya elemennya 0 ya, Nak ya. Jadi dikatakan matriks 0. Terus matriks persegi, matriks yang banyak barisnya sama dengan kolomnya. Jadi kalau barisnya itu 2, berarti kolomnya pun 2 gitu. Jadi ordonya 2 kali 2 gitu ya. Kalau seandainya barisnya 3, kolomnya juga 3. Berarti itu 3 kali 3. Jadi baris dan kolom sama. Jadi membentuk persegi gitu ya. Makanya dikatakan matriks persegi. Yang terakhir, matriks skalar. Sebuah matriks persegi disebut skalar jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah sama gitu ya. Jadi diagonal utamanya itu kan 3, 3 ya. Nah berarti yang selebihnya sama, itu ada 0 dan 0 gitu ya. Nah seperti ini diagonalnya adalah 2, 2, 3, 2, 4, berarti yang lainnya itu 1 semua, itu sama gitu. Makanya dikatakan matriks skalar. Oke, adik-adik, sekian pembahasan kita kali ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dapat kalian pahami ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.